Di kalangan pengkaji ilmu tasawuf, nama Abu Sulaiman Ad-Darani sudah tidak asing lagi. Beliau adalah pemuka para ulama dan aulia, orang paling zuhud di masanya. Dalam kitab Syiar Alam An-Nubala, Imam Az-Zahabi menyebutnya dengan gelar Al-Imam Al-Kabir Zahid Al-Ashir. Ibnu Katsir juga ikut menyanjungnya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dengan pujian Ahadu Aimatil Alam Al-Ulama Al-Amilin, salah satu imam agung yang mengamalkan ilmunya. Abu Sulaiman Ad-Darani menetap di Daraya, sebuah desa di Damaskus, Suriah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Athiyah Ad-Darani. Adapun Abu Sulaiman adalah nama kunyah yang terkadang lebih populer daripada nama lahirnya. Beliau lahir pada tahun 140 Hijriyah dan wafat pada tahun 215 Hijriyah. Ini menurut pendapat yang tercantum dalam kitab Tabaqat As-Sufiyah, karya Abu Abdurrahman As-Silmi. Sedangkan Ibnul Jauzi dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa Abu Sulaiman wafat tahun 205 Hijriyah. Abu Sulaiman Ad-Darani menimba ilmu kepada sejumlah guru, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Alqamah bin Suwaid, dan Abu Al-Ashhab Al-Ataridi. Adapun muridnya yang paling sering disebut-sebut bernama Ahmad bin Abi Al-Hawari. Dari murid yang satu ini ada banyak riwayat menarik tentang pengalaman-pengalaman Abu Sulaiman. Seperti yang tertulis dalam kitab Sifatu As-Safwah Masterpiece Ibnul Jauzi. Dalam kitab ini disebutkan mimpi Abu Sulaiman Ad-Darani yang sangat unik. Al-Kisah, di suatu malam Abu Sulaiman sedang khusyuk beribadah. Dalam keadaan menggigil, ia tetap melanjutkan ibadahnya. Namun, karena cuaca malam itu terlalu dingin, Abu Sulaiman berdoa hanya dengan satu tangan, dan tangan yang satunya ia selipkan ke dalam baju. Ketika Abu Sulaiman tertidur dan bermimpi, dalam mimpinya itu, ia mendengar bisikan. "Wahai Abu Sulaiman, telah kami letakkan sesuatu yang kau minta di tangan yang engkau angkat dalam doa," ujar suara bisikan dalam mimpi. "Seandainya kau angkat juga tanganmu yang lain, maka pasti kami juga akan meletakkan sesuatu yang kau minta di tangan itu." Selepas mendengar bisikan tersebut, Abu Sulaiman bersumpah untuk selalu berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Kisah lainnya lebih seru lagi. Cerita tentang belayan lembut bidadari. Abu Sulaiman hanya menuturkan pengalaman ini kepada Ahmad bin Abi Al-Hawari. Bahkan beliau berpesan, jangan sampai cerita ini disebarluaskan kecuali setelah beliau wafat. Begini kisahnya. Pada suatu malam, ia tertidur pula sampai melewatkan kesempatan untuk salat tahajud. Lalu ia dikejutkan dengan sebuah teguran dari sesosok bidadari. "Wahai Abu Sulaiman, apakah engkau tertidur sementara para malaikat mengawasi orang-orang yang bangun untuk melaksanakan tahajud? Sungguh merugi mata yang lebih senang tidur daripada berjaga untuk bermunajat kepada Allah yang Maha Mulia. Bangunlah, sebentar lagi orang-orang yang mencintai Allah akan saling bertemu. Wahai kekasih dan permata hatiku, apakah kamu masih juga akan tidur? Sementara aku menemanimu dalam keheningan malam ini sedari tadi." Seketika Abu Sulaiman melompat. Tubuhnya bermandikan keringat. Ia merasa malu dengan teguran bidadari itu. Sebagai seorang maha guru dalam ilmu olah ruhani yang sangat diakui, Abu Sulaiman tentu mempunyai warisan kata-kata mutiara nasihat yang sangat patut untuk kita renungi, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini diantaranya petuah bijaknya. Ancaman bagi penghafal Quran tapi gemar bermaksiat. Malaikat Zabaniyah dan penunggu neraka akan lebih dahulu menyiksa para ahli Quran yang durhaka kepada Allah sebelum menyiksa para penyembah berhala ketika mereka mendurhakai Allah. Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali 274. Celaan bagi orang yang meninggalkan ketaatan.
Bukan suatu hal yang mengherankan ketika seseorang tidak merasakan lezatnya ketaatan. Tetapi yang mengherankan adalah ketika seorang hamba sudah merasakan bagaimana nikmatnya ketaatan, lalu ia malah meninggalkannya. Bagaimana ia bisa bersabar setelah menghindarinya? Hilyah Aulia Abu Nuaim Al-Asfahani. Ciri ahli zuhud sejati. Seorang ahli zuhud yang sesungguhnya adalah ia yang tidak mencela dunia, tapi juga tidak memujanya. Dia juga tidak melihat dunia, tidak terlalu senang ketika dunia memihak padanya, serta tidak bersedih hati ketika dunia berpaling darinya. Az-Zuhd Al-Kabirli Al-Baihaqi. Jangan terlalu kenyang orang yang perutnya kekenyangan. Ia akan ditimpa 6 bencana: hilangnya rasa nikmat dalam bermunajat, hilangnya rasa welas asih kepada makhluk karena mengira semua orang sudah kenyang seperti dirinya berat dalam beribadah. Syahwat kian meningkat. Orang beriman berkeliling di sekitaran masjid. Orang-orang kekenyangan berkeliling di area tempat-tempat pembuangan sampah. Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Khutbah Jumat singkat, analogi, dan filosofi Madrasah Ramadan. Segala sesuatu bisa berkarat atau melapuk, sedangkan karatnya cahaya hati adalah kenyangnya perut. Habakat Al-Aulia Ibnu Mulakin. Keutamaan menahan rasa lapar. Hendaknya kalian menahan rasa lapar karena ia dapat mengendalikan jiwa, melembutkan hati, dan mewarisi ilmu samawi. Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali.